Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji dan syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan, patokan dalam kami menjalani kehidupan. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma 12 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Adalah kerinduan Tuhan, adalah maunya Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan hanya kepada komunitas tertentu, bukan hanya pada sekelompok orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Firman Allah mengajar kita hiduplah dalam perdamaian. Itu artinya bahwa kita terus belajar, terus berusaha dan mengejar supaya kita selalu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Supaya kita hidup dalam damai dengan semua orang. Jangan bermusuhan, jangan berselisih, jangan baku sikat satu dengan yang lain, baku bombe satu dengan yang lain. Tapi hendaknya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jelas sekali dalam ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Supaya kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bagaimana caranya? Apa yang diajarkan oleh firman bagi saudara dan saya? Setidaknya ada 3 hal yang perlu saudara dan saya buat supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi supaya kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang, yang pertama yang harus kita buat adalah jangan menuntut pembalasan. Jangan melakukan pembalasan. Kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang mencaci maki kita, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berperkara. Jangan sampai kita yang menuntut pembalasan. Karena ketika kita menuntut pembalasan, maka di situ pasti tidak mungkin kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hal yang pertama supaya hidup dalam perdamaian dengan semua orang, jangan menuntut pembalasan. Yang kedua dalam ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Hal yang kedua dalam membangun hidup dalam perdamaian dengan semua orang adalah kita harus peduli kepada sesama kita. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Seteru saja, musuh saja, kita peduli untuk memberi makan. Jika ia haus, kita beri dia minum. Ini wujud dari kepedulian kita kepada sesama. Siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Ketika kita peduli kepada sesama, itu menolong saudara dan saya untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sehingga kita tidak bermusuhan satu dengan yang lain.
tetapi kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita belajar untuk kita saling peduli satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan makan, kita beri makan. Butuh minum, kita beri minum. Butuh pakaian, kalau kita punya, mari kita berikan. Itu wujud dari kepedulian kita kepada sesama. Dan ketika kita peduli terhadap sesama kita, maka disitulah kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Yang ketiga, supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hal yang ketiga supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, mari kita berbuat kebaikan, jangan kejahatan. Kalau kita terus berbuat kebaikan kepada sesama kita, kita membantu mereka, kita menolong mereka, kita mendoakan mereka, maka saya percaya kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan kita berbuat kejahatan. Karena ketika kita berbuat kejahatan kepada sesama, maka di situ akan muncul permusuhan. Bukannya perdamaian, tetapi akan muncul permusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai anak-anak kerajaan, Tuhan kita adalah Raja Damai, maka saudara dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah. Saudara dan saya harus punya DNA dari Sang Raja Damai untuk menghadirkan perdamaian dengan sesama. Dan karena itu kita harus berbuat kebaikan, jangan berbuat kejahatan. Itu berarti bahwa dalam hidup kita sebagai umat, mari kita terus belajar dan terus mengusahakan untuk kita selalu menabur kebaikan, untuk kita selalu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Jangan kita berbuat kejahatan, jangan kita menghina mereka, jangan kita melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Tapi sebaliknya kita selalu berbuat kebaikan, maka saya percaya kita akan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ajarlah, tolonglah kami supaya kami jangan menuntut pembalasan. Tolonglah kami supaya kami peduli kepada sesama. Dan tolonglah kami supaya kami berbuat kebaikan, jangan kejahatan. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.